Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita lebih jauh melangkah di hari yang baru ini, dan sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pegangan bagi setiap kehidupan kita untuk melangkah di hari yang baru ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang sudah Tuhan beri bagi setiap hidup kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini, yang kami baca pagi hari ini, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema makna penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 akan kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, bila kita bicara tentang Allah menyertai kita, itu adalah ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita, setiap orang percaya. Sebab di dalam Alkitab, lebih dari 106 kali ungkapan ini muncul, saudara. Lebih dari 106 kali ungkapan ini dituliskan oleh Alkitab, saudara. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dengan benar dalam hidup kita? Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dengan benar di dalam setiap hidup kita. Hal yang pertama adalah penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi menjadi indah. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini, firman Allah menuliskan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiesar itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudaraku, kalau kita mulai baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, kita akan mendapati di sana bahwa ternyata bangsa Israel itu hidup di dalam tekanan. Bangsa Israel itu dalam penjajahan orang Midian, saudara, dan orang-orang Amalek. Hidup mereka itu selalu ada di dalam ancaman. Mungkin kita berkata, kan Allah sendiri yang sudah berjanji untuk menyertai bangsa Israel. Benar, saudara, Allah berjanji menyertai bangsa Israel. Tetapi, saudara, tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, saudara. Mereka tetap mengalami peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Mereka hidup di dalam persembunyian, saudara, karena selalu dikejar oleh musuh-musuh mereka.
Bahkan saudara, Alkitab mencatat, sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, segalanya tidak pernah berjalan dengan mudah, saudara. Ada saja yang terjadi yang harus mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Namun demikian, saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya mereka bisa memiliki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Saudaraku, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kekuatan sampai kita mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan kita adalah, dalam penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah kita. Di dalam penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah-masalah kita. Dan kalau kita baca, saudara, di dalam ayat yang ke-13 dari Hakim pasal yang ke-6 ini berkata, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudaraku, dari ayat ini kita mendapati, dari ayat ini kita melihat seakan-akan ada protes yang disampaikan. Kok Tuhan menyertai kami? Mengapa masih mengalami masalah? Mengapa bangsa Israel masih mengalami masalah, saudara? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan tetap ada. Bahkan saudara, terkadang Tuhan memakai masalah itu untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita. Dan saudara, terkadang masalah juga dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan, menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sesama. Ingat saudara, masalah yang kita alami terkadang diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita agar kita tetap terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, masalah boleh terjadi. Tantangan mungkin terus bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi satu hal yang indah bahwa ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang akan selalu menguatkan kita. Dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang akan mengalami kemenangan. Haleluya. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang menguatkan dan meneguhkan setiap iman percaya kami. Pagi ini Tuhan, kami akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami terlalu yakin ada tangan Tuhan yang berkuasa akan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.